Liga 2 sepak bola Indonesia sudah selesai. Baru saja kemarin dilaksanakan pertandingan finalnya antara Rans Cilegon melawan Persis Solo. Nah, dari Liga 2 ini kan pasti ada yang terdegradasi dan juga ada yang promosi. Nah, klub-klub mana aja yang terdegradasi ke Liga 3 dan juga promosi ke Liga 1 akan kami bahas di Formatic Channel bersama saya Alpin, seseorang yang mempunyai komitmen untuk sepak bola Indonesia. Oke, kita bahas dulu yang terdegradasi ya. Jadi kemarin di Liga 2 itu ada 4 grup. Nah, yang terdegradasi ini adalah 4 klub yang di dalam 4 grup itu menduduki posisi paling bawah klasemen. Jadi dari 4 grup ini ya masing-masing satu yang terdegradasi. Nah, kemarin ada 2 klub yang dari 4 grup ini masuk ke babak 8 besar. Nah, baru di babak 8 besar akhirnya mereka diadu lagi, dibagi menjadi 2 grup dan akhirnya masuk ke babak semifinal dan final. Nah, seperti itu format Liga 2 yang diselenggarakan di Indonesia. Jadi beda dengan format Liga 2 di negara-negara yang lainnya, karena negara-negara yang lain kayaknya sama dengan Liga 1-nya ya, mereka sistemnya kompetisi ya. Tapi di Indonesia mungkin terkait karena masalah teritori, masalah budget dan lain-lain, akhirnya formatnya seperti itu. Nah, dari 4 klub yang terdegradasi itu yang pertama adalah KS3 Naga. KS3 Naga ini memang kita jarang mendengar ya klub ini ya. Kita jarang mendengar klub ini dan dia sepertinya memang mempunyai kekuatan yang belum cukup untuk berada di Liga 2 dan akhirnya terdegradasi di Liga 3. Nah, yang kedua adalah Badak Lampung. Nah, Badak Lampung ini menarik ya. Sebenarnya mereka baru saja kemarin bermain di Liga 1. Cuman karena mereka terdegradasi ke Liga 2, sepertinya sponsor-sponsor banyak yang tidak tertarik lagi mensponsori Badak Lampung ini. Ya, akhirnya mereka kekuatannya menghilang drastis banyak dan akhirnya mereka harus terdegradasi ke Liga 3. Ya, sangat disayangkan ya sebenarnya, padahal mereka sudah pernah mengecap Liga 1 tapi terkait dengan masalah kekuatan dan lain-lain akhirnya mereka harus terdegradasi ke Liga 3. Ya, semoga mereka bisa promosi lagi lah ke Liga 2. Oke, yang ketiga ialah Hizbul Wathan. Ya, Hizbul Wathan ini hampir sama dengan KS3 Naga ya, seperti kekuatan mereka masih belum cukup ya untuk bermain di Liga 2 dan akhirnya mereka harus terdegradasi. Nah, yang keempat adalah Mitra Kukar. Mitra Kukar juga ini adalah klub yang sudah pernah merasakan Liga 1 walaupun bukan di tahun kemarin kayaknya mereka degradasinya ya, tapi sepertinya memang ketika ada klub Liga 1 yang akhirnya degradasi ke Liga 2, mereka akan sulit lagi mencari sponsor dan bisa jadi pemain-pemainnya banyak yang pergi meninggalkan klub mereka dan akhirnya kekuatan mereka menurun drastis dan akhirnya mereka tidak siap ketika mereka harus bertarung di Liga 2 dan akhirnya mereka harus terdegradasi ke Liga 3. Ya, ini memang yang sangat disayangkan ya. Ya, semoga Mitra Kukar bisa segera bangkit dan bisa promosi lagi ke Liga 2. Nah, setelah terdegradasi kita akan bahas lagi yang promosi ke Liga 1. Ya, memang kemarin dari babak 8 besar ada 4 klub yang lolos ke semifinal ya. Yang lolos ke semifinal yaitu Rans Cilegon, Persis Solo, terus Dewa United dan juga PSIM Yogyakarta. Nah, kemarin Rans Cilegon masuk ke babak final juga dengan Persis Solo. Nah, yang perebutan juara ketiganya adalah antara Dewa United melawan PSIM Yogyakarta. Nah, kemarin memang di perebutan juara ketiga sepertinya memang PSIM Yogyakarta mengalami sedikit masalah ya, karena banyak pemainnya kalau nggak salah yang mengalami masalah kesehatan kalau nggak salah. Jadi agak sesak nafas yang kalau kami baca. Tapi di pertandingan perebutan juara ketiga akhirnya mereka harus kalah dengan skor 0-1 dari Dewa United. Jadi akhirnya yang promosi ke Liga 1 adalah Rans Cilegon, Persis Solo dan juga Dewa United. Ya, memang dari 3 klub ini mereka semua materi pemainnya rata-rata memang mantan pemain Liga 1 ya. Di Persis Solo ada Irfan Bahdim, ada Beto, ada Ferdinand Sinaga. Di Rans Cilegon ada Eloko, ada Hamka Hamzah, ada Alvin Tua Salamoni. Di Dewa United juga ada Jumafo. Nah, memang pemain-pemain ini memang mereka sudah syarat pengalaman dan sudah pernah main di Liga 1 dan akhirnya mereka mampu membawa klubnya untuk promosi ke Liga 1. Nah, seperti apa nanti perkembangan klub ini di Liga 1 yang cukup menarik ialah memang Rans Cilegon dengan Persis Solo ya, karena kita tahu siapa di belakangnya mereka. Seperti apa perubahan yang akan terjadi ya, kita tunggu aja nih kayaknya seperti apa nih nanti. Oke. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe karena kami akan membahas apapun tentang sepak bola, maju sepak bola Indonesia. Adios.